Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan Wanser TV dengan berita-berita terkini. Atau untuk mensinergikan keterangan yang selama ini sinkron. Tapi kalau namanya mengajak untuk melakukan pemufakatan yang tidak bagus, nah kasihan Pak Kasmujo. Bisa-bisa saja yang disampaikan Mas Roy itu di dalam proses hukum ini mensinkronkan fakta, mensinkronkan cerita, mensinkron apapun itu. Tapi ya, jadi gini, ini dia atau kepada skripsinya kalau benar tidak ada di silakan itu nanti sudah masuk ranah pengadilan. Demikian. Saat ini tetap kita akan membahas ijazah Jokowi, terutama dengan kemunculan ya, kalau dibilang dari versi Roy Suryo dan kawan-kawan serta para pendukungnya, bahwa Bapak Kasmujo itu dikiranya itu sembunyi, ditempatkan di sesuatu atau di mana hilang sembunyi gitu. Ternyata secara mengagetkan Jokowi hadir ke rumahnya. Jadi secara logika ya sebenarnya Pak Kasmujo itu ya di rumah seperti biasa, melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi ya di media sosial nampaknya Bapak Kasmujo itu dinarasikan hilang, ya kan, dinarasikan sembunyi gitu. Padahal biasa-biasa saja. Itu ditandai dengan kehadiran Jokowi kemarin di rumahnya. Roy Suryo kembali menarasikan Jokowi melakukan upaya mensinkronkan pernyataan-pernyataan yang menurut narasi Roy Suryo itu berseberangan atau berbeda. Akan tetapi narasi-narasi yang dilontarkan oleh Roy Suryo nampaknya kali ini mendapatkan balasan yang sangat santun dari Freddy Damanik ya. Terlihat Freddy Damanik pada kesempatan kali ini dia menyampaikan secara santun ya, tidak terlalu emosi, tidak terpancing, karena memang strategi yang diterapkan oleh Bapak Jokowi adalah membuktikan di pengadilan. Ya bagus ya, orang namanya silaturahmi bagus. Kata silaturahmi ada untuk memberikan beberapa poin yang nanti menjawab apa, atau untuk mensinergikan keterangan yang selama ini sinkron. Itu adalah hak dari Jokowi dan hak Pak Kasmujo. Karena kan kita lihat begini, kan selama ini kan clear ya, ada keterangan yang sinkron. Karena waktu dulu Pak Jokowi itu dalam penjelasannya tahun 2017 itu mengesankan Pak Insinyur Kasmujo ini adalah pembimbing skripsinya. Ada tukangnya, ini pembimbing saya bolak-balik, kemudian galak sekali, kemudian ini skripsi, gitu. Jadi kata-kata itu ada, dan itu masih tersimpan. Tapi kan kemudian kalau dosen pembimbing skripsi, itu kan kenapa tidak dalam skripsinya? Kemudian dibuat narasi dulu, seolah-olah Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing yang menandani di awal semester kalau seorang itu mengajukan KRS ya, kartu rencana studi, dan SKS-nya berapa. Ya udah nggak apa-apa. Ya, tapi saya sih terang, saya sih juga pada Pak Kasmujo ya, kasihan juga nih di usia yang katanya sudah 70 tahun terpaksa ya harus terseret dalam kasus ini. Ya mau, karena Pak Kasmujo bertanggung jawab ya, di dalam hal kisruh ini. Dan Pak Kasmujo itu terlalu satu dari 8 orang, 8 pihak yang kemudian masuk dalam tuntutan seseorang yang saya tidak kenal siapa ya gitu, yang kemudian berasal dari Makassar, yang dia mulai dari 4 rektor, kemudian termasuk dosen pembimbing Pak Kasmujo. Jadi saya kira itu hak dari Jokowi untuk kemudian datang ke Pak Kasmujo, entah tujuannya apa, masyarakat saya kira juga bisa tahu ya, mensinkronkan antara dua cerita ini gitu. Kan saya lucu gitu, nampak sekali, nyolok sekali gitu kesan mensinkronkan cerita ini. Tapi lah, biar masyarakat yang menilai, Mas Davi, dan juga biar juga nanti Pak Kasmujo yang juga nanti akan menyampaikannya kalau dipanggil nanti di persidangan, bukan yang diajukan. Mas Roy, mohon maaf saya potong. Tapi Anda percaya kalau Pak Kasmujo ini adalah dosen pembimbingnya Pak Jokowi? Karena masyarakat juga melihat nih, membanding-bandingkan usia dari Pak Kasmujo dan Pak Jokowi, Mas Roy.
Ya, kalau usia saya kira gini ya, kita berpraduga baik saja. Memang sempat ada dulu dugaan usianya sama. Enggak, beliau berdua tuh kayaknya terpaut 11 tahun ya. Tapi lahir 61, Pak Kasio ini kemungkinan besar kalau tidak 50 tahun. Oke lah, karena sisi itu saya orang yang kalau A saya bilang A, saya bilang itu. Bahwa kemudian kemungkinan misalnya Jokowi itu pernah bimbing Pak Kasmujo, mungkin gitu lah. Tapi apakah bimbingannya sampai selesai? Apakah sampai lulus? Nah, itu yang dipertanyakan. Masalahnya kan kemudian nanti terbit skripsi yang tidak ada nama Pak Kasmo. Kemudian kalau skripsinya kayak gitu, apakah mungkin terbit ijazah gitu? Jadi kalau kemudian mungkin Pak Kasmo membimbing Pak Jokowi dari awal, ya siapa tahu gitu, no problem, nanti kita buktikan saja semua fakta itu. Tapi yang namanya orang silaturahmi sih boleh-boleh saja, tapi kalau namanya mengajak untuk melakukan pemufakatan yang tidak bagus, nah kasihan Pak Kasmujo. Oke, Bung Freddy, tanggapan Anda? Ya, seperti saya bilang tadi, pertama Pak Jokowi jelas menyampaikan di situ selain silaturahmi, kemudian pengen memberikan bantuan hukum ya. Bisa-bisa saja yang disampaikan Mas Roy itu di dalam proses hukum ini mensinkronkan fakta, mensinkronkan cerita, mensinkron apapun itu. Tapi saya rasa itu bukan Pak Jokowi yang melakukan, mungkin tim pengacaranya lebih tepat lagi. Karena saya juga ya, karena tadi sudah disampaikan Pak Kasmujo ini sudah diberikan bantuan hukum oleh Fakultas Kehutanan. Berarti dalam konteks ini Pak Kasmujo sudah punya pengacara yang disiapkan oleh Universitas Gadjah Mada. Dan saya yakin pengacara ini juga sudah paham lah ya, sudah paham apa yang harus mereka lakukan di dalam hal persidangan perdata ini, pembuktian ini. Perihal yang disampaikan Mas Roy tadi tentang skripsi, pembimbing segala macam, saya juga ingat betul kalau dari awal mereka ini semua membantah tentang Kasmujo ini. Sekarang sudah ada perubahan sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa nanti pihak fakultas maupun UGM akan menceritakan, akan memberikan fakta-fakta, memberikan bukti-bukti tentang Pak Kasmujo ini, apa hubungannya dengan Pak Jokowi, benar tidak sebagai pembimbing skripsi, selesai atau tidak seperti kata Mas Roy, atau kalau sampai kepada ijazah, kepada ya ijazahnya atau kepada skripsinya, kalau benar tidak ada di silakan itu nanti sudah masuk ranah pengadilan. Demikian. Oke, Mas Roy, sudah di backup dengan pengacara dari Fakultas Kehutanan nih, Mas Roy. Tanggapan Anda? Iya, jadi gini, ini biar masyarakat nilai. Jadi artinya apakah memang benar Pak Kasmujo itu yang dulu disebut pembimbing skripsi? Nyata tidak, karena kan mulai digeser itu. Jadi seolah-olah bukan pembimbing skripsi, karena terbukti kalau pembimbing skripsi tidak ada nama Kasmujo satupun di dalam skripsinya. Dan kemudian ternyata beliau itu kan dosen pembimbing skripsi, artinya pada dosen pembimbing akademik, aneh juga gitu. Masa dosen pembimbing akademik tidak dituliskan dalam skripsi, itu namanya pas gitu atau tidak tepat. Jangan-jangan skripsi ini memang bukan milik Jokowi gitu ya, tapi biarkan nanti yang berproses ya, karena kan sekarang skripsi juga kita lihat ya, apakah nanti misalnya nanti lapor mengatakan ijazahnya itu identik autentik, itu juga menjadi pertanyaan. Kalau identik, mungkin identik dengan beberapa istilah, tapi kalau autentik berarti persis ada tahun 85. Dan sekali lagi yakin yang namanya ijazah itu terbit tanpa adanya skripsi yang benar, tanpa ada skripsi yang asli. Dan dalam skripsinya Pak Jokowi tidak ada satupun nama Kasmujo. Jadi biarkan dia dari Jokowi untuk ketemu dengan Pak Kasmujo, ya hak dari Pak Kasmujo juga nanti untuk mempertanggungjawabkan dia ya kenapa dia dulu tahun 2007 mau diajak maju ke depan, mau diperkenalkan sebagai dosen atau dosen pembimbingnya, ya silakan nanti itu akan dipertanggungjawabkan Pak Kasmujo. Jadi Pak Kasmujo siapnya dipanggil 9 ya Bapak, masuk dari 8 orang yang kemudian menjadi dilaporkan dalam rangka gugatan ke Gadjah. Karena umumnya begitupun saya ya ketika skripsi gitu, nama pembimbing, dosen pembimbing saya pasti saya cantumkan di skripsi sebagai ucapan terima kasih begitu, Bang Freddy. Ya,
Saya juga seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu saya, termasuk dosen pembimbing. Tapi kembali saya tidak bisa bercerita karena saya belum melihat langsung juga skripsi Pak Jokowi. Demikian juga ijazahnya. Saya sudah juga berdiskusi, berdebat panjang dengan Mas Roy tentang ini. Saya tidak kembali ke situ, tetapi yang mau saya katakan, kalau saya komentari tentang gugatan ini, saya nggak tahu ini gugatan yang di mana, apakah gugatan yang di Solo, apakah yang di Makassar yang baru. Tetapi saya bilang, dari Makassar, Mas. Jogja. saya mau bilang begini, ya, di dalam gugatan perdata itu, ya, itu bebas, memang setiap orang bisa melakukan gugatan, tetapi harus ada dasarnya. Jadi apa dulu kerugian orang yang menggugat ini, ya, kerugiannya itu harus secara langsung. Yang saya lihat juga kerugiannya di sini katanya akibat ini jadi gaduh sehingga rupiah menjadi jatuh sehingga dibuat 69T. Menurut saya ini tidak berdasar. Demikian juga legal standing penggugat ini sangat jauh. Jadi tapi whatever lah, ini sudah gugatan diajukan, silakan berproses, kita hargailah.